내 가장 소중한 보물이니까. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Kim Min Kyu. Ia tampak begitu sempurna dengan memiliki wajah yang tampan, kaya raya, dan menjabat sebagai direktur di perusahaan bergengsi bernama KM Financial. Namun, di balik kehidupan luar biasanya, Min Kyu menyimpan kesepian yang mendalam. Ia tinggal seorang diri di rumah mewah peninggalan orang tuanya, yang telah meninggal dunia 15 tahun lalu. Tak hanya kesepian, Min Kyu juga menderita penyakit langka yang membuatnya tidak bisa bersentuhan langsung dengan manusia. Setiap kontak fisik akan memicu gejala sesak napas parah dan munculnya ruam di sekujur tubuhnya. Dalam kesehariannya, Min Kyu hanya ditemani oleh penjaga rumah yang jarang ia temui, serta kunjungan dokter pribadi yang merawatnya. Untuk mengisi kesunyian di rumah, ia mengandalkan beberapa robot pembersih yang menjadi satu-satunya teman setianya. Scene kemudian berpindah ke sebuah kerumunan, di mana tampak seorang wanita cantik bernama Georgia, yang terlihat sedang mengantri untuk mengambil action figure edisi terbaru yang telah dipesan oleh pelanggannya. Jia bekerja paruh waktu dan dikenal dengan sebutan Presiden Joe oleh para pelanggan setianya yang kerap menggunakan jasanya untuk mendapatkan barang-barang langka. Setelah bersusah payah, Jia akhirnya berhasil mendapatkan action figure tersebut. Ia lalu menemui pelanggannya, yang ternyata adalah Kim Min Kyu. Saat itu, Min Kyu meminta Jia untuk memasukkan action figure ke dalam mobil agar ia bisa memeriksa kondisi pesanannya. Sayangnya, Jia tidak menyadari bahwa ada noda saus pada kemasan, sehingga Min Kyu membatalkan transaksi tersebut. Ia tetap memberikan bonus kecil kepada Jia, seperti yang telah ia janjikan sebelumnya. Min Kyu pun bersiap pergi, namun Jia yang berusaha mengejar mobilnya justru terjatuh karena tak sengaja tersandung. Pada saat itu Min Kyu terpaksa keluar dari mobil untuk memastikan kondisi Jia. Namun kejadian itu ternyata hanyalah akal-akalan Jia agar Min Kyu tidak pergi, dan pada saat itu ia berusaha menghentikan Min Kyu sambil menarik kerah bajunya. Sayangnya Min Kyu berhasil melepaskan diri dan segera kabur meninggalkan Jia yang marah, di mana pada saat itu ia berkata bahwa ia akan membalas perlakuan Min Kyu di suatu hari nanti. Ternyata alasan Min Kyu selalu menghindari dan mencoba menjauh dari Jia adalah karena ia menderita alergi kulit parah yang membuatnya tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Saat berada di rumah, Min Kyu menerima sebuah video dari Baek Gyun, temannya yang bekerja sebagai peneliti robot. Dalam video tersebut, Baek Gyun memperlihatkan robot ciptaannya yang diberi nama AG3. Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan kontrak, robot tersebut sekarang menjadi milik Min Kyu. Diketahui bahwa laboratorium tempat Baek Gyun bekerja adalah anak perusahaan dari KM Financial milik Min Kyu, yang kini sedang diambang kebangkrutan dan akan segera dijual. Keesokan harinya, Min Kyu mengunjungi laboratorium bernama Santa Maria, tempat Baek Gyun bekerja. Di sanalah ia pertama kali melihat AG3. Dan langsung tertarik karena untuk pertama kalinya ia bisa menyentuh sosok mirip manusia tanpa mengalami reaksi alergi. Min Kyu pun meminta agar AG3 dikirim ke rumahnya untuk diuji kemampuannya. Jika hasilnya memuaskan, barulah ia akan mempertimbangkan permintaan tambahan dana kepada Baek Gyun. Setelah itu, Min Kyu menghadiri rapat di kantornya. Di sana, ia mengetahui bahwa Yu Chul, kepala staf pengembangan, sedang menyembunyikan informasi tentang anak perusahaan mereka, yaitu Daeyang Shipbuilding, yang ternyata adalah Santa Maria tempat Baek Gyun bekerja. Dalam rapat disebutkan bahwa tempat itu hanyalah laboratorium kapal yang bangkrut dan akan dijual. Namun Min Kyu merasa ada kejanggalan karena ia tahu bahwa Baek Gyun sebenarnya sedang mengembangkan robot berteknologi tinggi di sana. Meski begitu, Min Kyu tidak mengungkapkan informasi tersebut dan justru melemparkan pertanyaan yang membuat para peserta rapat bingung. Sementara itu, Hoktal tanpa sengaja merusak bagian tubuh AG3, dan suku cadangnya baru bisa didapatkan 2 hari lagi. Baek Gyun kemudian menelpon Min Kyu untuk meminta waktu tambahan, tanpa memberitahu bahwa AG3 sedang rusak. Namun Min Kyu menyampaikan bahwa mereka hanya punya waktu 3 hari sebelum Daeyang Shipbuilding dijual ke perusahaan Inggris bernama Bolt. Saat menyelidiki, Min Kyu menemukan bahwa Bolt adalah perusahaan pemburu hak paten. Demi menyelamatkan proyeknya dan menjaga kepercayaan Min Kyu, Baek Gyun akhirnya menghubungi mantan pacarnya, Jia, yang menjadi model fisik dari AG3. Karena kerusakan pada AG3,
Dan waktu yang terbatas, Baekhyun memutuskan untuk meminta bantuan Jia dan menawarkan bayaran sebesar 10.000 won untuk berperan sebagai AG3. Jia kemudian dibawa ke laboratorium dan terkejut saat melihat AG3 yang memiliki penampilan identik dengannya. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya dan mendengar kakaknya mengeluh soal hutang, Jia akhirnya menerima tawaran Baekhyun demi membantu keluarganya. Ia kemudian didandani agar terlihat persis seperti AG3, dilengkapi dengan lensa mata dan alat pendengar yang terhubung langsung dengan sistem milik AG3. Jia lalu dikirim ke rumah Min Kyu dalam sebuah peti, sesuai permintaan Min Kyu untuk pengujian robot. Di saat yang sama, Min Kyu menelpon Jia untuk menanyakan kalungnya yang hilang saat insiden kecil tempo hari di toko action figure. Sesampainya di rumah Min Kyu, Jia sangat terkejut menyadari bahwa pria yang akan menguji robot itu adalah Min Kyu sendiri. Kepanikannya membuat ia nyaris ketahuan saat tak sengaja berteriak. Baekhyun memberi alasan bahwa AG3 sedang dalam mode teman, dan Min Kyu langsung mempercayainya tanpa curiga. Min Kyu menekan tombol di belakang leher Jia sesuai instruksi, lalu Jia melanjutkan aktingnya sebagai AG3. Bersamaan hal itu, listrik di laboratorium tiba-tiba padam yang membuat Jia kebingungan karena tidak terhubung dengan sistem AG3. Jia mengikuti tes berdasarkan naluri dan berhasil melewatinya, membuat Min Kyu kagum karena mengira AG3 adalah robot jenius. Jin Bae, kakak Jia sekaligus sekretaris Min Kyu, melapor bahwa dana proyek perusahaan telah dikorupsi selama 3 tahun oleh kepala kontribusi sosial. Min Kyu langsung memerintahkan agar orang tersebut mundur atau akan dilaporkan atas penggelapan. Ia juga memerintahkan untuk menggugat Presiden Jo atau nama samaran dari Jia atas pencurian kalung miliknya. Min Kyu menguji Jia kembali dan bertanya soal pencuri kalung. Jia menyarankan agar tidak menuduh sebelum menyelidiki lebih dulu. Min Kyu hampir tersedak obat dan nyaris mati, namun Jia pada saat itu berhasil menyelamatkannya dengan menepuk punggungnya. Ajaibnya, Min Kyu tidak mengalami alergi saat disentuh oleh Jia, baik di punggung maupun tangan. Baekhyun memarahi Jia karena bertindak di luar rencana, meskipun rencana mereka berhasil. Jia merasa kesal dan meminta Baekhyun untuk mengganti wajah AG3 agar tidak menyerupainya lagi. Min Kyu menghubungi Yu Cheol untuk membatalkan penjualan laboratorium Daeyang Shipbuilding. Yu Cheol, yang sedang bersama pihak Bolt Group, mengatakan kontrak akan ditandatangani esok hari. Min Kyu kecewa dan langsung memutuskan panggilan, menolak keputusan tersebut. Kalung Min Kyu ditemukan oleh kakak ipar Jia saat mencuci pakaian. Jia menghubungi Min Kyu untuk meminta alamat agar bisa mengembalikan kalung itu. Jia mengunjungi lokasi eksperimen lampu buatannya yang ia danai dengan meminjam uang dari kakaknya. Eksperimen itu akan diikutsertakan dalam lomba dari KM Financial yang tak lain adalah perusahaan milik Min Kyu. Jia belum tahu bahwa Min Kyu adalah pemilik perusahaan dan bahwa kakaknya bekerja di sana. Sementara itu, Min Kyu terus memikirkan kejadian siang itu dan merasa kagum pada AG3 yang telah menyelamatkannya. Di laboratorium, Baekhyun merasa pusing karena pengiriman part AG3 tertunda 5 hari akibat kesalahan alamat oleh Hoktal. Di saat bersamaan, Min Kyu menelpon untuk meminta AG3 dikirim kembali ke rumahnya dan menunda penjualan pusat laboratorium selama 1 bulan. Baekhyun mencoba menolak dengan alasan kontrak belum ditandatangani, dan AG3 harus sering di-charge serta rawan rusak jika tidak dirawat dengan benar. Di malam harinya, Jin Bae melapor bahwa kepala kontribusi sosial telah mengundurkan diri. Min Kyu meminta Jin Bae menunda semua proyek dan menghentikan pencarian kalungnya. Ayah Min Kyu, Sung Jin, pernah tertarik pada proyek robotik, tapi ditolak perusahaan. Akhirnya, ia bekerja sama secara rahasia dengan Baekhyun untuk mengembangkan robot di Daeyang Shipbuilding senilai $100 juta. Min Kyu memerintahkan Jin Bae untuk mengawasi Yu Cheol, ayahnya, Doon, dan juga sekutunya. Jin Bae berjanji akan menjalankan tugasnya dengan baik dan diminta membuat kesepakatan dengan tim Santa Maria agar mengikuti arahan dari Min Kyu. Keesokan harinya, Min Kyu mengunjungi makam orang tuanya yang telah meninggal 15 tahun lalu. Doon muncul dan menyampaikan rasa hormat, serta meminta Min Kyu mendukung putranya Yu Cheol. Min Kyu menolak dengan mengatakan dirinya tidak punya pengaruh sebesar itu, lalu pergi. Di tempat lain, Jia dan San He mencari alamat pemilik KM Financial untuk menyerahkan surat permohonan agar proyeknya dilanjutkan. Jia terkejut saat mengetahui bahwa pemilik KM Financial adalah Min Kyu. Pada saat itu hasil karya dari Jia langsung dibanting oleh Jin Bae karena curiga Jia menerima uang 10.000 won hanya dalam sehari. Karena sikap kakaknya, Jia memutuskan pergi dari rumah itu. Saat dicegah oleh kakak iparnya, Jia menerima telepon dari seorang pria yang memintanya menjual semua barang toko karena harus pindah.
Jia membawa barang-barang itu dengan gerobak dan mencoba menjualnya di pinggir jalan, tapi sayangnya tidak ada yang laku. Sementara itu, Min Kyu mengetahui bahwa Dayang Shipbuilding akan dijual dengan harga murah. Ia mulai mencari cara untuk mempertahankan perusahaan yang telah dibangun ayahnya. Jia mendapat pesan dari Sanip yang memintanya kembali menyamar sebagai Ajitri karena robot belum diperbaiki. Jia yang ingin agar proyek lampunya lolos dan mendapatkan uang, merasa perlu mengambil kesempatan itu. Keesokan harinya, Jia menemui Baek Gyun dan menyatakan bersedia bekerja secara gratis, asalkan diberi tempat tinggal. Mereka semua lalu memindahkan barang-barang beserta Jia ke lokasi baru. Mayemi dan Alps datang ke Dayang Shipbuilding dan melapor bahwa tim Santa Maria telah menghilang, membuat Duun kebingungan di hadapan pimpinan Bolt Group. Ternyata Baek Gyun dan tim membawa seluruh perlengkapan ke rumah Min Kyu. Jia kembali menyamar sebagai Ajitri dan disembunyikan dalam tas khusus. Tim Santa Maria diberikan tempat tinggal baru di gudang milik Min Kyu dengan beberapa syarat. Semua itu merupakan rencana Min Kyu agar penelitian mereka bisa terus berlanjut. Keesokan harinya, Jia kembali menyamar sebagai Ajitri. Saat itu, Min Kyu menjelaskan sebuah sistem hierarki yang ia ciptakan untuk benda-benda kesayangannya. Di puncak hierarki ada si cantik 1, sebuah penggaruk punggung kesayangannya. Lalu ada si cantik 2, yaitu mesin vakum model lama, dan si cantik 3, mesin vakum baru yang baru saja berulang tahun. Min Kyu menjelaskannya dengan bangga, namun Jia merasa heran dan menganggap Min Kyu adalah orang paling aneh yang pernah ia temui. Min Kyu mengatakan bahwa Jia bisa memperoleh poin dan menduduki posisi teratas dalam hierarki jika berhasil melampaui nilai benda-benda tersebut. Baek Gyun yang sedang memantau dari layar pun tertawa, tapi tiba-tiba ia merasa sakit perut karena kemarin terlalu banyak makan kari yang sudah kedaluarsa. Ternyata Jia juga makan kari itu semalam. Akibatnya, ia merasa mulas dan tanpa sengaja kentut di dekat Min Kyu yang tentu saja mendengar dan merasa terkejut. Agar aksinya tak terbongkar, Jia beralasan bahwa bau itu berasal dari celana Min Kyu dan menyarankannya untuk segera mengganti celana. Sambil mencari-cari alasan, Jia akhirnya berhasil menemukan toilet dan buru-buru buang air besar. Agar baunya tidak menyebar, Jia membersihkan toilet menggunakan parfum mahal milik Min Kyu yang harganya mencapai $1.000. Saat Min Kyu masuk, Jia beralasan bahwa ia sedang membersihkan toilet. Min Kyu mempercayainya, meski mulai curiga saat melihat keringat di pipi Jia. Saat hendak mengecek lebih lanjut, Min Kyu tak sengaja terpeleset karena sabun yang berada di lantai, dan Jia secara refleks menangkap parfumnya, namun justru membuatnya terjatuh tepat di atas Min Kyu. Min Kyu merasa kesakitan karena tertimpa Jia yang memakai korset berbahan titanium. Ia pun menegur Jia karena lebih memilih menyelamatkan parfum daripada dirinya. Setelah kejadian itu, Min Kyu mengadakan simulasi untuk menguji apakah Jia bisa menyelamatkannya di situasi darurat. Ia menggunakan topeng kucing sebagai peraga, dan Jia justru berpura-pura tidak mengenal tuannya dan mengira kucing itu adalah tuannya. Hal itu justru malah membuat Min Kyu tertawa, dan ia memberikan tambahan poin karena pengujian menunjukkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, Min Kyu mengajak Jia membuka kulkas dan memasak menggunakan bahan-bahan segar dan mahal. Baek Gyun dan teman-temannya yang memantau ikut tergoda. Untuk mengalihkan perhatian, Jia menampilkan iklan dari KM Finansial, berharap Min Kyu menghentikan eksperimen tersebut. Namun, Min Kyu mengatakan bahwa ia tak tertarik dengan acara seni yang penuh kepalsuan, menyindir karya lampu milik Jia yang bukan buatan asli. Jia lalu bertanya tentang posisi Min Kyu di perusahaan KM Finansial. Min Kyu enggan menjawab dan mengalihkan perhatian ke vacuum cleaner yang sedang bekerja, menyuruh Jia membantu sebagai bentuk solidaritas pada seniornya. Jia yang kesal secara tak sengaja menjatuhkan susunan kartu yang telah susah payah disusun Min Kyu. Untuk menghindari amarah Min Kyu, Jia pura-pura jika baterainya sudah habis dan langsung tertidur. Sementara itu, Min Kyu menemui Baek Gyun untuk membahas soal Ajitri yang sulit dikendalikan. Di waktu bersamaan, Jia dan Sanip diam-diam masuk ke rumah untuk mengambil daging yang sebelumnya dibuang oleh Min Kyu. Untung saja Baek Gyun berhasil mengalihkan perhatian Min Kyu, sehingga mereka berhasil mengambil daging yang sebelumnya karena hampir kadaluarsa. Di malam itu, mereka menikmati makan malam bersama dengan daging yang telah mereka rebut sebelumnya. Sementara itu, Min Kyu mulai memikirkan cara melatih Ajitri dengan metode seperti melatih anjing liar, berharap itu bisa menciptakan hubungan yang lebih baik di antara mereka. Atas saran Baek Gyun, Min Kyu memarahi Jia karena telah merusak susunan kartu yang sudah ia susun selama 15 tahun terakhir. Namun sebelum kemarahannya semakin memuncak, kedatangan Yu Cheol menyelamatkan Jia. Tanpa pikir panjang, Min Kyu menyuruh Jia bersembunyi agar Yu Cheol tidak melihatnya. Dalam pertemuan itu, Yu Cheol mempertanyakan alasan Min Kyu membatalkan penjualan perusahaan Daeyang.
Min Kyu dengan tegas menjawab bahwa meskipun ditawarkan dengan harga 2 kali lipat, ia tetap menolak, bahkan tidak peduli jika Yu Chul marah. Dari kejauhan, Jia diam-diam mengamati mereka dari balik jendela. Setelah Yu Chul pergi, Min Kyu meminta Jia untuk memindai wajah Doon dan Yu Chul, agar sistem keamanan dapat mengenali mereka dan memudahkan Min Kyu untuk menghindari dua musuh besarnya itu. Tak lama Jin Be datang berkunjung, dan Jia diminta menyiapkan kopi untuk mereka. Saat itulah Jia mengetahui bahwa kakaknya bekerja sebagai kepala investigasi di perusahaan Min Kyu. Beruntung, ia bisa menyembunyikan identitasnya dengan menutupi wajahnya menggunakan rambut. Dalam perjalanan untuk menemui seseorang, Jia mengambil inisiatif mengubah rute ke arah kerumunan demonstran yang menuntut agar KM Finansial melanjutkan kompetisi yang sedang terhenti. Dari sana, Jia mengetahui bahwa dana acara telah digelapkan oleh kepala kontribusi sosial sebelumnya, dan itulah sebabnya Min Kyu belum melanjutkan kompetisi tersebut. Mereka akhirnya bertemu dengan Sung Tae, ayah Riel, teman masa kecil Min Kyu. Pertemuan itu membahas kemungkinan investasi di perusahaan Gium Hostel. Namun Min Kyu menolak karena KM Finansial berfokus pada jual beli perusahaan, bukan investasi. Sebelum pergi, Sung Tae memberitahu bahwa putrinya akan tiba di Korea keesokan harinya. Dalam perjalanan pulang, Min Kyu menceritakan kepada Jia bahwa kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil 15 tahun lalu. Melihat Min Kyu mendadak murung, Jia mengaktifkan mode teman dan berusaha menghiburnya. Di tempat lain, Yu Chul diperlihatkan video penelitian tentang robot AG3. Dari sana, Jia baru menyadari bahwa perusahaan Daeyang sebenarnya meneliti robot, bukan membuat kapal seperti yang selama ini ia kira. Doon sengaja menyembunyikan informasi ini agar Min Kyu tidak mengambil alih proyek tersebut dan menggunakannya melawan dirinya. Setelah kematian orang tua Min Kyu, Doon memang berusaha mengambil alih KM Finansial, termasuk proyek robotik yang dibangun oleh ayah Min Kyu. Saat ini, Min Kyu memegang 70% saham perusahaan, sementara keluarga Doon hanya memiliki 30%. Keesokan harinya, Riel tiba di Korea dan langsung mendatangi rumah Min Kyu. Di sana, ia menyampaikan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kepala kontribusi sosial baru oleh Yu Chul. Ia juga mengabarkan bahwa ayahnya telah menjodohkan dirinya dengan Min Kyu. Dengan percaya diri, Riel mengatakan bahwa ia akan menerima Min Kyu sebagai suaminya jika ia bersedia memberikan ciuman pertamanya saat kencan nanti. Dari kejauhan, Jia memperhatikan Riel dengan perasaan iri, melihat betapa percaya dirinya Riel dan banyaknya pengalaman yang ia miliki. Saat Riel memegang tangan Min Kyu, tubuh Min Kyu langsung bereaksi, penyakit yang dideritanya semakin parah akibat sentuhan tersebut. Melihat kondisi Min Kyu memburuk, Jia segera mengambil suntikan dan menyuntikannya untuk menyelamatkan Min Kyu. Cerita kemudian kembali ke masa 15 tahun yang lalu, saat Min Kyu masih kecil dan menjalani hidup yang penuh kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu sirna ketika kecelakaan tragis merenggut nyawa kedua orang tuanya. Sejak saat itulah Doon mulai merencanakan untuk mengambil alih seluruh perusahaan milik keluarga Min Kyu. Beruntung, seorang wanita bernama Madam X muncul untuk melindunginya. Dalam sebuah surat, Madam X memperingatkan Min Kyu untuk tidak menandatangani atau menjawab apapun, agar tidak terjebak dalam rencana licik Doon. Doon kemudian mencoba membuat Min Kyu menandatangani dokumen kepemilikan KM Finansial yang dibungkus dalam surat pemakaman. Di momen itu, Min Kyu tiba-tiba mengalami penyakit kulit aneh setelah Yu Chul secara tak sengaja menggenggam tangannya saat menyerahkan dokumen dari Doon. Untungnya, Min Kyu lebih memilih mendengarkan peringatan Madam X dan menolak untuk menandatangani surat tersebut. Setelah itu, Min Kyu memutuskan untuk hidup menyendiri di rumahnya daripada tinggal bersama Doon dan Yu Chul. Kondisi Min Kyu pun berangsur membaik dan penyakit kulitnya sembuh lebih cepat dari biasanya. Ia merasa bahwa Jia telah menyelamatkan hidupnya dan mengucapkan terima kasih karena Jia dengan sigap menyuntikkan obat penawar. Namun Min Kyu mulai curiga karena merasa ada yang tidak beres. Ternyata Jia menyuntikkan obat dalam dosis yang berlebihan. Tidak ingin mendengar keluhan Min Kyu, Jia pun pergi. Saat itu, ia secara tidak sengaja melihat action figure yang pernah ia beli dan menemukan noda saus di sana. Ia pun sadar bahwa Min Kyu sebenarnya tidak berbohong. Baekhyun memarahi Jia karena pergi dari rumah tanpa izin dan menjadi terlalu dekat dengan Min Kyu. Terlihat bahwa Baekhyun mulai merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Jia, yang merasa telah menjalankan tugasnya sesuai perintah Baekhyun dan AG3, merasa diperlakukan tidak adil karena dimarahi tanpa alasan yang jelas. Jia kemudian menemui Sun Hye untuk menceritakan pengalamannya selama berpura-pura menjadi robot di rumah Min Kyu. Di waktu yang bersamaan,
kalung yang dikirimkan Jia akhirnya sampai ke tangan Min Kyu. Jia pun menelpon Min Kyu untuk menanyakan kabar kalung itu. Setelah itu, Jia mulai membahas rencana mereka untuk mengajukan proposal agar Jia bisa mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh KM Finansial. Namun, Min Kyu langsung memutus sambungan telepon, yang membuat Jia kesal dan menganggap Min Kyu sangat menyebalkan. Di sisi lain, Yu Chul menunjukkan sebuah video tentang Ajitri kepada Jinbe. Jinbe yang melihat video itu terkejut karena Ajitri sangat mirip dengan adiknya Jia. Jinbe pun merasa bingung dengan situasi di tempat kerjanya. Ia masih bimbang apakah akan berpihak pada kelompok Yu Chul atau tetap setia pada Min Kyu. Malam harinya, Min Kyu mendatangi pusat penelitian karena penasaran dengan Ajitri. Namun, keberadaan Jia berhasil disembunyikan karena Baekhyun telah memasang alat pelacak di ponsel Min Kyu. Dengan cepat, Baekhyun berusaha mengalihkan perhatian Min Kyu dan memberikan berbagai alasan agar rahasia tentang Jia tidak terbongkar. Setelah semua rekannya tertidur, Baekhyun dan Pai menonton ulang rekaman saat Min Kyu mengalami serangan alergi yang parah. Mereka berdua kebingungan karena tidak dapat memahami jenis penyakit yang diderita Min Kyu dan tidak menemukan solusi apapun. Di waktu yang sama, Jinbe juga mengalami kesulitan tidur karena terbebani masalah di tempat kerjanya. Dari kegelisahan itu, Jinbe akhirnya mengetahui bahwa Jia pernah menjalin hubungan dengan Baekhyun. Sementara itu, Baekhyun terlihat mulai memupuk kembali perasaannya kepada Jia. Ia bahkan mengenang masa-masa awal mereka bertemu saat dirinya menjadi mentor bagi Jia. Keesokan harinya, Min Kyu meminta Jia untuk membuka paket kalung yang ia kirim, sambil mengatakan bahwa suatu saat nanti ia akan memberikan kalung itu kepada wanita yang benar-benar tepat untuknya. Di sisi lain, Riel mulai bekerja di KM Finansial dan bertemu dengan Yu Chul, yang tampaknya diam-diam mulai menyimpan perasaan terhadapnya. Di waktu yang sama, Jinbe mendatangi Baekhyun dan meminta agar wajah robot Ajitri diubah. Ia bahkan mengancam akan menuntut Baekhyun karena telah menggunakan wajah adiknya tanpa izin. Mendengar ancaman itu, Baekhyun langsung menyetujui permintaan Jinbe. Meski begitu, ia masih yakin bahwa Jia masih menyimpan perasaan padanya. Sementara itu, Min Kyu mulai mencurahkan isi hatinya, mengungkapkan keinginannya untuk hidup normal dan bisa menyentuh wanita yang kelak akan ia nikahi. Ia pun membuka kembali kotak kenangan yang disimpannya, membaca surat-surat yang dikirim Riel setiap tahun, lalu menyimpan kalung pemberiannya di dalam kotak itu. Surat permohonan terkait proyek Jia akhirnya tiba di rumah Min Kyu. Sayangnya, ia tidak membaca surat tersebut dan langsung mengajak Jia pergi ke suatu tempat. Di tempat lain, Baekhyun menyaksikan rekaman saat Min Kyu hampir mencium Jia. Perasaan cemburu pun muncul, dan ia segera memerintahkan Pai untuk mengeluarkan Jia dari lokasi itu. Namun rencana tersebut gagal karena Min Kyu telah membawa Jia pergi terlebih dahulu. Tanpa membuang waktu, Baekhyun melacak keberadaan Min Kyu dan langsung mengejarnya. Ternyata hari itu adalah kencan pertama Min Kyu dengan Riel. Jia, yang saat itu masih berperan sebagai robot, diminta untuk menyiapkan minuman coklat panas kesukaan Riel. Di awal percakapan Min Kyu dan Riel berlangsung cukup normal. Namun suasana berubah saat Riel menyebut bahwa kini ia sudah tidak lagi mengonsumsi minuman manis. Hal ini membuat Min Kyu canggung, karena ia merasa Riel sudah sangat berbeda dari sosok yang dikenalnya 15 tahun lalu. Pada akhir pertemuan itu, Min Kyu memutuskan untuk membatalkan perjodohan dan memilih menjalin pertemanan saja dengan Riel. Ia juga berniat memberikan kalung peninggalan ibunya sebagai kenang-kenangan. Riel menghormati keputusan Min Kyu dan setuju untuk tetap berteman. Namun ia menolak menerima kalung tersebut karena merasa itu bukan sesuatu yang layak ia miliki. Mereka pun saling menjabat tangan sebagai tanda persahabatan. Namun tak lama setelah itu, penyakit alergi Min Kyu kembali kambuh. Ia sempat berniat membuang kalung pemberian ibunya karena merasa frustasi. Untungnya, Jia menghentikannya dan menenangkan Min Kyu. Ajaibnya, ruam di kulit Min Kyu perlahan menghilang saat Jia berada di dekatnya. Min Kyu kemudian mengajak Jia pulang dan menceritakan alasan mengapa ia membatalkan perjodohan dengan Riel. Min Kyu tidak ingin Jia mengetahui tentang penyakitnya. Anehnya, tanpa suntikan apapun, ruam di kulitnya hilang begitu saja. Bahkan saat seseorang menabraknya, tubuh Min Kyu tidak menunjukkan reaksi alergi sedikit pun. Jia yang melihat kejadian itu merasa bahagia karena tanda-tanda kesembuhan mulai terlihat. Min Kyu lalu membawa Jia ke tempat umum untuk memastikan apakah penyakitnya benar-benar sudah sembuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Min Kyu merasa bahagia bisa berada di tengah keramaian tanpa merasa takut.
Ia kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada dokter pribadinya. Namun, saat seorang wanita tak sengaja menabraknya, ruam itu kembali muncul. Dari situ, Min Kyu menyadari bahwa hanya keberadaan Jia yang bisa meredakan penyakitnya. Ia pun memeluk Jia dan mencium keningnya di tengah keramaian. Sayangnya, momen itu harus berakhir mendadak karena Baekhyun datang, menghajar Min Kyu, lalu membawa Jia pergi bersamanya. Baekhyun membawa Jia kembali ke rumah kakaknya dan menyampaikan bahwa kontrak kerja mereka telah berakhir, sehingga Jia tak perlu lagi bekerja bersama mereka. Di sisi lain, Min Kyu melaporkan kejadian sebelumnya kepada dokternya. Sang dokter menyarankan agar Min Kyu mencatat setiap momen penting saat bersama robotnya untuk dianalisis lebih lanjut terkait penyebab ruam kulitnya yang menghilang. Sementara itu, komponen tambahan Ajitri yang dipesan Baekhyun akhirnya tiba di laboratorium mereka. Jia yang merasa tak enak hati muncul di hadapan kakaknya, memilih menginap di sauna. Di sana, ia tanpa sadar terus memikirkan momen romantis bersama Min Kyu yang memperlakukannya dengan penuh kasih di depan umum. Begitu pula dengan Min Kyu yang tak berhenti memikirkan Jia, bahkan terus melaporkannya kepada dokter pribadinya. Dari pengamatan tersebut, sang dokter menyimpulkan bahwa kesembuhan Min Kyu berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan yang ia bangun bersama robotnya. Sementara itu, Baekhyun juga masih memikirkan kejadian sebelumnya saat berada di mobil. Ia pun segera pergi setelah mendapat pesan dari Pai mengenai sebuah masalah baru. Tanpa sepengetahuannya, Mayemi mengikuti Baekhyun dan menemukan markas rahasia tim Santa Maria. Setelah melihat kembali rekaman saat Min Kyu hampir mencium Jia, Baekhyun memutuskan untuk tidak mengirim Ajitri lagi ke Min Kyu dan berniat mencari investor yang baru. Semua anggota tim setuju dengan keputusan itu, meski alasan utamanya adalah Baekhyun tak ingin Jia jatuh ke tangan Min Kyu. Di waktu yang berbeda, Riel mengajak Yuchel minum sambil menceritakan bahwa Min Kyu telah menolaknya. Yuchel tentu merasa senang mendengar kabar itu, menganggap peluang untuk mendekati Riel kini terbuka lebar. Namun kegembiraannya pupus ketika tiba-tiba Min Kyu menelpon Riel dan mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan kencan mereka. Riel langsung membatalkan ajakan minum dengan Yuchel, membuat Yuchel kesal dan kecewa. Saat kembali ke ruangannya, Riel menemukan formulir lamaran milik Jia. Ia tampak tertarik setelah membacanya. Di sisi lain, Jia tampak melamun dan tak fokus saat bersama Sanhye. Ia membela Min Kyu di hadapan Sanhye, mengatakan bahwa Min Kyu bukanlah orang aneh seperti yang dipikirkan, melainkan seseorang yang kesepian karena terlalu lama hidup sendirian. Tak lama kemudian, Jia menerima kabar dari KM Finansial bahwa penilaian proyek lampunya akan dilanjutkan. Kabar itu membuat Jia sangat bahagia karena memberinya alasan untuk kembali ke rumah Min Kyu, yakni mengambil koper dan lampunya. Di saat yang sama, Baekhyun menemui Min Kyu dan menyatakan bahwa ia akan memutuskan kerjasama, karena ia tidak ingin Ajitri dimiliki oleh orang yang ia anggap mesum seperti Min Kyu. Baekhyun dan Pai mulai mencari investor baru, namun tak satu pun tertarik dengan robot ciptaan mereka. Jia kemudian menelepon Pai untuk meminta bantuannya mengambil koper, tapi Pai menyuruhnya menunggu di gerbang karena Sanip yang akan mengantarkannya. Saat itu, pelayan Min Kyu melihat Jia dan mengira ia tersesat. Karena itu, pelayan tersebut membawanya masuk ke rumah. Sanip yang melihat hal itu segera melaporkannya kepada Pai. Jia pun akhirnya bertemu kembali dengan Min Kyu. Di sana, Min Kyu dengan tegas menyatakan bahwa apapun yang terjadi, Jia adalah miliknya. Ia berjanji akan melindungi Jia dari Baekhyun. Min Kyu bahkan mencoba menyogok Sanip dan Hoktal dengan sejumlah cek. Namun Pai langsung menolak tawaran tersebut dan membawa keduanya pergi dari hadapan Min Kyu. Min Kyu juga mencoba memberikan penawaran lain kepada mereka bertiga, tetapi tetap ditolak. Hal ini membuat Min Kyu bingung dan frustasi karena tak tahu harus berbuat apa agar kontrak mereka tidak dibatalkan. Jia kemudian menyarankan agar Min Kyu mencoba membuat makanan kesukaan mereka sebagai bentuk pendekatan. Min Kyu pun mencoba memasak sendiri, namun tanpa sengaja malah melukai tangannya dengan pisau. Saat Jia hendak membantunya, Min Kyu menolak. Ia berkata bahwa ini adalah usaha yang harus ia lakukan sendiri demi bisa menjaga Jia. Sementara itu, Pai dan Hoktal merencanakan untuk menjemput Jia, karena Baekhyun sedang sibuk mencari investor baru dan tak bisa ikut. Ketiganya akhirnya menerima undangan makan malam dari Min Kyu, yang sudah menyiapkan semuanya dengan penuh usaha. Jia menyarankan agar Min Kyu bersikap lebih ramah, agar bisa membangun hubungan baik dengan mereka. Saat makan malam, mereka mulai saling berbagi cerita tentang masa lalu, termasuk kisah tragis kedua orang tua Min Kyu yang meninggal dalam kecelakaan. Cerita itu membuat Pai, Hoktal, dan Sanip tersentuh dan mulai memahami sisi lain dari Min Kyu. Jia memohon agar mereka tidak meninggalkan Min Kyu,
namun ketiganya tetap terikat pada keputusan Baekhyun sebagai pemimpin mereka. Sebelum pergi, mereka membantu memperbaiki robot pembersih kesayangan Min-kyu. Min-kyu yang sangat menyayangi robot itu, memeluk dan menciumnya di hadapan mereka. Melihat sikap tulus Min-kyu, mereka akhirnya mengerti mengapa ia bersikap aneh terhadap Ajitri. Sebagai bentuk terima kasih dan empati, mereka memutuskan untuk menghabiskan malam itu bersama Min-kyu. Keesokan paginya, Min-kyu terbangun seorang diri. Tak lama kemudian, Jinbe memberi kabar bahwa selama ini Baekhyun telah difitnah oleh rekannya sendiri hingga reputasinya sebagai profesor tercoreng. Min-kyu segera menemui Baekhyun dan berkata bahwa ia ingin membantu memulihkan nama baiknya. Namun, Baekhyun menolak tawaran itu karena ia ingin memperbaiki reputasinya dengan usahanya sendiri. Dalam percakapan itu, Min-kyu menyentuh tangan Baekhyun yang langsung memicu munculnya ruam alergi di kulitnya. Namun, cara itu tak bisa menahan Baekhyun untuk tetap tinggal. Baekhyun pun membawa Ajitri dan seluruh timnya meninggalkan rumah Min-kyu. Namun dalam perjalanan, Baekhyun teringat akan kondisi Min-kyu dan bagaimana Ajitri telah berkontribusi pada proses kesembuhannya. Sebagai seorang profesor, ia merasa bertanggung jawab atas semua itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali. Keputusan itu membuat Min-kyu dan Jia begitu bahagia dan lega karena mereka tak harus berpisah. Keesokan paginya, Min-kyu menjemput Jia dengan alasan tak ingin baterai milik Jia cepat habis. Sesampainya di rumah, Jia tiba-tiba berkata bahwa ia sedang membutuhkan sebuah ciuman. Seketika jantungnya berdegup kencang, namun nama Riel yang terlintas membuat perasaannya kembali tenang. Min-kyu pun mengatakan bahwa ia perlu belajar cara mencium wanita agar kencan dengan Riel berjalan lancar. Meski begitu, terlihat jelas bahwa Jia tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Jia lalu membicarakan keinginan Min-kyu itu kepada tim Santa Maria. Baekhyun, yang tidak ingin Jia dijadikan kelinci percobaan, akhirnya menyerahkan masalah itu kepada Sanhye. Ia diminta berpura-pura menjadi ahli asmara yang dikenal dengan julukan Dewi Ciuman. Tanpa sepengetahuan Baekhyun, Sanhye justru menjadikan Jia sebagai alat bantu belajar bagi Min-kyu. Sebagai sahabat, Sanhye tampaknya tahu apa yang dibutuhkan Jia. Kencan kedua pun tiba. Baekhyun ikut menemani Jia dan Min-kyu untuk bertemu dengan Riel. Namun, kehadirannya justru membuat Min-kyu dan Jia merasa kesal. Min-kyu membawa Riel ke tempat yang sebelumnya pernah ia kunjungi bersama Jia, dan bahkan mengulangi hal-hal manis yang dulu ia lakukan kepada Jia. Sayangnya, Riel tidak menyukainya. Tak jauh dari sana, Mayemi dan Alps tengah mengawasi mereka atas perintah Yu Cheol. Di tempat lain, Sanip meminta Hoktal menemaninya menemui Sanhye. Ternyata, Sanip jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Sanhye, namun justru Sanhye malah menunjukkan ketertarikan kepada Hoktal. Sementara itu, Riel menerima telepon dari Yu Cheol yang memintanya datang segera. Ia pun pergi dan meninggalkan Min-kyu sendirian. Di saat bersamaan, Baekhyun berniat membeli payung karena langit tampak akan hujan, tetapi ia terjebak dalam antrean yang panjang. Pada saat yang sama, Min-kyu melihat Jia sendirian di tengah hujan, dan segera menghampirinya sambil menawarkan payung. Payung itu ternyata merupakan hasil ide Jia yang dulu direalisasikan oleh Baekhyun saat mereka masih bersama. Payung tersebut bahkan pernah memenangkan lomba di perusahaan Min-kyu. Min-kyu memuji payung itu dan menyebut penciptanya sebagai orang jenius. Ia juga berharap bisa bertemu dengan pembuatnya suatu hari nanti, ucapan yang membuat Jia tersentuh. Tiba-tiba seseorang menabrak Jia hingga hampir terjatuh. Beruntung, Min-kyu dengan sigap menangkap dan memeluknya. Tanpa sadar, Jia langsung mencium Min-kyu. Malam itu, Min-kyu terkejut ketika Jia tiba-tiba menciumnya. Ia merasa marah dan kecewa, karena menurutnya ciuman pertamanya seharusnya diberikan untuk Riel, bukan dicuri oleh sebuah robot. Didorong oleh amarah dan kebingungan, Min-kyu mulai berpikir bahwa Ajitri mungkin hanya meniru perilaku dari informasi di internet bukan karena memiliki perasaan sesungguhnya. Untuk mencari jawaban, Min-kyu pergi ke laboratorium dan bertanya pada Pai apakah mungkin sebuah robot bisa mempelajari emosi. Pai menjelaskan bahwa Ajitri memang diprogram untuk menunjukkan reaksi yang menyerupai emosi manusia, bahkan terkadang bisa bertindak spontan tanpa menunggu perintah. Penjelasan itu membuat Min-kyu semakin yakin bahwa Jia hanyalah robot super canggih. Sementara itu, Jia yang kembali ke rumah diliputi penyesalan dan kebingungan atas perasaannya sendiri. Di tengah kegelisahan itu, Jia memutuskan bahwa setelah masa percobaan berakhir, ia akan mengungkapkan kebenaran kepada Min-kyu bahwa ia sebenarnya adalah manusia. Di sisi lain,
Min Kyu menelpon dokternya untuk menceritakan semua perkembangan yang ia alami, tanpa menyebutkan soal ciuman tersebut. Sang dokter turut berbahagia melihat kondisi Min Kyu yang membaik, dan teringat pada pasien lain yang pernah sembuh berkat hubungan romantisnya dengan seorang perawat. Sementara itu, Baekhyun semakin bertekad memperbaiki sikapnya demi bisa kembali bersama Jia. Tanpa disadari Baekhyun, Pai yang juga menaruh perasaan padanya tetap mendukung dan menyarankannya untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Keesokan harinya, Min Kyu mencoba mengingatkan Jia tentang kejadian semalam. Namun Jia bersikap seolah tidak mengerti, membuat Min Kyu semakin kesal. Tak lama kemudian, San Hye datang dan mendengarkan keluh kesah Min Kyu soal ciuman pertamanya yang menurutnya dicuri. San Hye menyarankan Min Kyu untuk melupakannya dan fokus menciptakan momen ciuman pertama yang sesungguhnya bersama Riel. Meski mencoba membayangkan saran itu, pikiran Min Kyu justru terus kembali pada Jia. San Hye pun menyarankan Min Kyu untuk tidak membawa Jia saat berkencan, tetapi Min Kyu merasa tidak nyaman pergi kemanapun tanpa kehadiran Jia, membuat perasaannya makin rumit. Min Kyu yang kesal kemudian memutuskan untuk menguji Jia dengan tidak membicarakan kejadian malam itu, berharap Jia akan membuka pembicaraan lebih dulu. Namun karena Jia tetap bungkam, amarah Min Kyu semakin memuncak. Ia merasa tidak adil bahwa hanya dirinya yang mengingat momen penting itu. Untuk melampiaskan kekesalannya, Min Kyu menyuruh Jia membersihkan seluruh rumah. Saat membersihkan, Jia menemukan surat yang pernah ia kirim kepada Min Kyu, yang ternyata masih belum dibuka. Melihat hal itu, Baekhyun merasa iba dan berusaha membantu dengan menawarkan diri menggantikan tugas Jia. Ketika Min Kyu menyuruh Jia membersihkan payung, Baekhyun berusaha mendahuluinya dengan alasan bahwa payung itu adalah ciptaannya. Namun Min Kyu tak percaya, karena menurutnya Baekhyun tak mungkin menciptakan sesuatu yang begitu sempurna. Tanpa sadar, pujian itu membuat Jia tersentuh, karena Min Kyu kembali menunjukkan kekaguman padanya meskipun ia masih mengira Jia hanyalah sebuah robot. Malam itu, Min Kyu mengunjungi laboratorium dan berbincang dengan Ajitri. Semua pertanyaan Min Kyu dijawab Ajitri dengan jawaban yang persis, seperti yang pernah dikatakan oleh Pai dan Baekhyun. Di tempat itu, Min Kyu mulai merasakan bahwa selama ini ia hanya berinteraksi dengan hasil input dari Pai dan Baekhyun, bukan dengan sosok yang benar-benar mandiri. Jia pun kembali ke rumah dengan perasaan kecewa, menyadari bahwa Ajitri sebenarnya hanyalah robot yang sekedar menjawab berdasarkan program yang dibuat oleh Pai dan Baekhyun. Min Kyu merasa bahwa seluruh kebersamaannya dengan Jia selama ini hanyalah kenangan semu, sebuah harapan yang tidak sejalan dengan kenyataan. Ia pun menyadari bahwa perasaan cinta yang ia rasakan sebenarnya hanyalah cinta sepihak kepada sebuah robot. Di sisi lain, Duun berusaha memengaruhi Sung Tae agar menjadikan Yu Cheol sebagai menantunya. Ia meyakinkan bahwa tak lama lagi Yu Cheol akan menjadi pemegang saham terbesar sekaligus direktur utama perusahaan. Duun juga menegaskan rencananya untuk menyingkirkan Min Kyu dari perusahaan saat rapat umum pemegang saham berikutnya. Namun, Sung Tae dengan tegas menolak tawaran tersebut, mengingat janjinya kepada mendiang ayah Min Kyu untuk selalu mendukung Min Kyu, apapun yang terjadi. Pada saat yang bersamaan, Jin Bae tengah berusaha menemukan seseorang bernama Do Sam, yang dulunya adalah sopir ayah Min Kyu. Sementara itu, Min Kyu memenuhi janjinya untuk memulihkan nama baik Baekhyun. Ia telah menyiapkan artikel yang akan dipublikasikan setelah uji coba Ajitri selesai. Untuk merayakannya, mereka berpesta di warung kopi milik San Hye. Di tengah suasana santai itu, San Hye menyadari adanya hubungan perasaan yang rumit di antara mereka. Pai menyukai Baekhyun, Baekhyun menyukai Jia, dan Jia menyukai Min Kyu. San Hye lalu membuat tantangan kecil. Setiap fakta yang ia sebutkan, jika ada yang merasa sesuai, harus melipat jarinya. Jika semua jari terlipat, orang itu harus mengajak yang jarinya juga terlipat keluar membeli es krim. San Hye dengan sengaja membuat Pai dan Baekhyun melipat jarinya, sehingga keduanya keluar bersama dari ruangan. Setelah itu, San Hye mengajak Sanip dan Hoktal meninggalkan ruangan, menyisakan Jia dan Min Kyu berdua. Dalam kondisi setengah mabuk, Min Kyu juga melipat jarinya sambil mengungkapkan perasaannya, bahwa kini ia merasa tidak bisa hidup tanpa Ajitri. Keesokan harinya, diperlihatkan bahwa perbaikan Ajitri telah rampung, meski robot tersebut masih belum sepenuhnya bisa meniru gerakan Jia dengan sempurna. Pai dan tim memperkirakan butuh 4 hari lagi untuk menyempurnakan Ajitri. Itu berarti, Jia hanya memiliki 4 hari tersisa untuk berpura-pura menjadi robot sebelum akhirnya kebenaran bahwa dirinya manusia akan diungkapkan kepada Min Kyu. Di tengah kegelisahan itu, Jia diajak menemui Riel dan ayahnya untuk membahas rencana perjodohan antara Min Kyu dan Riel. Dalam pertemuan tersebut,
Min Kyu menyatakan bahwa mereka akan bertunangan terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Terlihat jelas bahwa Riel tidak setuju dengan pertunangan itu, namun ayahnya mendesak agar ia menerimanya demi kepentingan keluarga. Di sela percakapan, Min Kyu berterima kasih kepada Riel atas kartu ucapan ulang tahun yang selalu ia terima setiap tahun. Namun dari ekspresi Riel, terungkap bahwa sebenarnya kartu-kartu itu bukan darinya, melainkan kiriman dari Sante. Sepulang dari pertemuan itu, Min Kyu masih memperlakukan Jia seperti robot sepenuhnya. Ia bahkan berkata bahwa setelah masa percobaan selesai, ia akan melakukan reset pada Ajitri. Di balik kata-kata itu, Min Kyu diam-diam berharap bahwa Ajitri, yang sebenarnya adalah Jia, adalah manusia. Mendengar rencananya, Jia merasa bersalah sekaligus sedih karena telah memasuki kehidupan Min Kyu dengan kebohongan. Sementara itu, Jia membawa keponakannya ke rumah sakit karena mengalami alergi. Kebetulan, dokter yang menangani keponakannya adalah Dr. Ho. Saat kesempatan berbicara muncul, Jia bertanya pada Dr. Ho apakah mungkin ada orang yang mengalami alergi akibat sentuhan manusia. Dr. Ho menjelaskan bahwa kondisi seperti itu memang ada, dan bisa membaik jika si penderita menemukan seseorang yang benar-benar ia percayai. Penjelasan itu disampaikannya sambil teringat pada pasien yang baru-baru ini ia tangani. Sementara itu, Jinbe menerima telepon dari Dosam, mantan sopir ayah mendiang Min Kyu yang selama ini ia cari. Dalam percakapan itu, Dosa menawarkan untuk mengirimkan semua rekaman video kepada Min Kyu, dengan syarat Min Kyu harus menyingkirkan Duun dari perusahaan. Tak lama setelah itu, Jinbe dipanggil ke ruangan Duun. Di sana, Duun mengajaknya untuk berpihak padanya, seraya menjelaskan bahwa dalam waktu dekat Min Kyu akan dipecat dari KM Financial. Jinbe kembali dilanda kebingungan, dihadapkan pada pilihan antara mendukung Duun atau tetap setia kepada Min Kyu. Di sisi lain, Duun memerintahkan anak buahnya untuk mencari Dosam, setelah mengetahui bahwa Min Kyu tengah berusaha melacak keberadaannya. Ternyata Dosam menyimpan bukti-bukti kebusukan Duun selama ini. Selain itu, Duun juga memerintahkan untuk mencari Ajitri. Anak buah Duun kemudian menemui Mayemi dan ELS untuk menanyakan perihal tugas yang mereka kerjakan. Saat itu, Ars menyebutkan bahwa Ajitri kini sudah dapat makan layaknya manusia. Sementara itu, Baekhyun mengajak Jia makan malam, dengan harapan dapat memperbaiki hubungan mereka. Dalam pertemuan tersebut, Jia mengungkapkan alasannya memutuskan hubungan dengan Baekhyun, karena Baekhyun terlalu sibuk dengan penelitiannya hingga mengabaikan dirinya. Bahkan saat Jia membutuhkan tempat bercerita, Baekhyun tidak pernah hadir, dan ide-ide Jia kerap dianggap remeh. Di sisi lain, Jinbe melaporkan kepada Min Kyu bahwa Duun telah mengetahui tentang rekaman yang disimpan oleh Dosam. Sebagai tindak lanjut, Min Kyu memberikan semua ID dan kata sandi perusahaan kepada Jinbe, agar ia dapat mengakses seluruh data keuangan dan menyelidiki kecurangan Duun lebih leluasa. Sebelum berpisah, Jinbe sempat meminta maaf kepada Min Kyu karena sempat meragukannya. Baekhyun bersama Sun Hye menyiapkan kejutan untuk Jia. Mereka berencana membantu Jia mempersiapkan kompetisi yang akan diikutinya, sekaligus memperbaiki lampu yang sebelumnya dirusak oleh Jinbe. Di saat yang sama, Min Kyu membaca surat petisi yang dibuat oleh Jia, dan ia merasa sangat tersentuh membacanya. Tibalah hari kompetisi. Ternyata, Yuchel juga ambil bagian dalam acara tersebut. Jia yang tak ingin dikenali oleh Min Kyu dan Jinbe, memutuskan untuk menyamar. Namun, penyamarannya dengan mudah terbongkar oleh Jinbe. Ketika Yuchel hendak memberikan sambutan pembukaan, ia melihat Min Kyu mengamatinya dari tribun atas. Saat kompetisi berlangsung, stand lampu milik Jia awalnya sepi peminat, membuatnya merasa sedih. Namun bayangan ayahnya muncul dalam ingatannya, membangkitkan kembali semangatnya. Jia pun berusaha lebih keras, hingga akhirnya lampunya menarik perhatian banyak penonton dan calon penilai. Baekhyun yang hadir di acara itu kemudian memberitahu Jinbe bahwa Jia memiliki ide-ide yang unik dan semangat yang luar biasa. Ucapan itu membuat Jinbe yang semula curiga, kini merasa bangga terhadap Jia. Seusai acara, Yuchel mendatangi satu persatu stand peserta, termasuk stand milik Jia. Saat berada di stand lampu Jia, Min Kyu juga menghampiri. Ia sempat menyindir, apakah lampu itu bisa diberikan kepada teman yang selalu membuatnya menderita. Jia mengingat kembali pesan Min Kyu tentang Yuchel dan Duun, dan menyarankan Min Kyu untuk meninggalkan teman yang menyakitinya dan mulai membuka diri untuk bertemu teman baru. Min Kyu lalu mencoba menyalakan lampu Jia. Seketika itu, kenangan tentang Jia saat masih menjadi Ajitri muncul di hadapannya, membuat Min Kyu semakin bimbang, namun bersamaan dengan itu, penyakit yang selama ini dideritanya mulai membaik.
Di saat yang sama, Baekhyun menceritakan kesalahannya di masa lalu kepada Jinbe. Baekhyun meminta bantuan Jinbe agar bisa kembali bersama Jia, namun Jinbe memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan asmara mereka. Jinbe hanya meminta Baekhyun untuk merahasiakan keberadaan Jia untuk sementara waktu, agar tidak mengganggu pikiran Minkyu yang saat ini sedang berjuang mempertahankan tim Santa Maria dari ancaman Duun yang berencana menjual mereka ke perusahaan Bolt. Sementara itu, Minkyu menemui Dr. Ho dan memeluknya sambil berkata bahwa penyakitnya sembuh setelah memegang lampu dan terbayang sosok Ajitri. Namun Dr. Ho menyarankan Minkyu untuk tidak lagi bersama Ajitri, mengingat ia akan segera menikah dan harus melepaskan keterikatannya. Dr. Ho menegaskan bahwa Ajitri hanyalah sebuah robot, bukan sosok nyata yang bisa menemaninya hingga tua, dan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Minkyu untuk keluar dari penyakit yang telah 15 tahun menghantuinya. Setelah Minkyu pergi, Jia datang menemui Dr. Ho untuk kembali menanyakan soal penyakit yang pernah ia tanyakan. Dr. Ho memperlihatkan sebuah video tentang pasien lain yang mengalami kondisi serupa dengan Minkyu. Jia menangis setelah melihat video tersebut, merasa sedih karena menyadari bahwa ia mungkin harus berpisah dengan Minkyu. Ia bertanya kepada Dr. Ho, apakah mungkin seseorang sembuh dengan bantuan sebuah robot? Dr. Ho kemudian balik bertanya apakah Jia mengenal Baekhyun. Di lain tempat, Minkyu mengajak Baekhyun minum di sebuah kafe untuk membicarakan soal kesembuhannya. Di sana, Minkyu berterima kasih kepada Baekhyun karena ciptaan Baekhyun, robot Ajitri, telah membantu menyembuhkan penyakitnya. Pada saat yang sama, Jia membawa Dr. Ho ke laboratorium Santa Maria. Dr. Ho terkejut saat melihat Ajitri, yang sangat mirip dengan Jia. Ia langsung marah dan meminta bertemu dengan Baekhyun. Di saat itu pula, Baekhyun menyaksikan Minkyu menangis, sambil mengakui bahwa ia tidak bisa menahan perasaannya terhadap Ajitri. Di sisi lain, Jia mengungkapkan kekecewaannya kepada Baekhyun karena merasa dikhianati. Padahal Baekhyun sudah mengetahui bahwa Minkyu memiliki alergi terhadap manusia, namun tetap mengirim Jia menemuinya. Jia mulai curiga bahwa Baekhyun hanya memanfaatkannya demi mendapatkan investasi 50 juta yang dijanjikan Minkyu. Ia juga khawatir kondisi Minkyu akan semakin memburuk jika suatu saat Minkyu mengetahui bahwa sosok robot yang selalu bersamanya sebenarnya adalah Jia. Pai berusaha menjelaskan bahwa Jia telah salah paham, namun Jia enggan mendengar penjelasan apapun dan memilih pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di luar, Mayemi melihat Jia keluar dari rumah Minkyu dan memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Mereka akhirnya menemukan informasi bahwa selama ini Ajitri berada di rumah Jinbe. Baekhyun kemudian melihat rekaman saat Jia berperan sebagai Ajitri, yang membuatnya tersadar dan merasa menyesal. Ia pun menghubungi Jia untuk meminta maaf. Meski begitu, Jia merasa bahwa kesalahan ini tidak sepenuhnya berada di pihak Baekhyun. Karena itu, ia memutuskan untuk jujur dan memberitahukan segalanya kepada Minkyu. Baekhyun menyetujui keputusan Jia, menyadari bahwa mereka harus mengakhiri kebohongan yang telah mereka ciptakan. Di saat yang sama, Minkyu memanggil Ajitri ke rumahnya. Kali ini, Ajitri yang asli yang datang menemuinya. Minkyu mengungkapkan bahwa ia merasa tak berdaya menghadapi perasaannya sendiri. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa waktu bersama Ajitri hampir berakhir seiring dengan selesainya masa uji coba, dan ia merasa hancur karena tak sanggup mengendalikan emosinya. Ketika Baekhyun dan Jia bersiap untuk mengungkapkan semuanya kepada Minkyu, Dr. Ho menghentikan mereka. Ia memperingatkan bahwa pasiennya pernah meninggal setelah mengalami tekanan hebat akibat dibohongi oleh pasangan mereka. Dr. Ho menyarankan mereka mencari cara lain agar Minkyu tidak mengalami hal serupa. Akhirnya, Baekhyun menemui Minkyu dan mengusulkan agar Ajitri direset ke pengaturan awal, dan Minkyu menyetujui usulan tersebut. Jia pun kembali menyamar sebagai Ajitri untuk terakhir kalinya, lalu menemui Minkyu. Minkyu mengajak Jia menghabiskan waktu bersama sebelum proses reset dilakukan. Dalam momen haru itu, mereka saling mengungkapkan betapa bahagianya mereka selama ini. Sebagai kenang-kenangan, Minkyu memberikan kalung peninggalan mendiang ibunya kepada Jia. Meski terasa sangat berat, akhirnya Minkyu mereset Ajitri, mengakhiri kebersamaan mereka. Setelah kejadian menyedihkan itu, Jia jatuh sakit akibat menahan kesedihan yang mendalam. Sementara itu, Minkyu perlahan mengubah hidupnya. Ia mulai berbaur dengan para pegawai di kantornya, berusaha membangun hubungan yang lebih hangat, meskipun terlihat jelas para pegawainya masih diliputi rasa takut saat berhadapan dengannya. Bersama Jinbe, Minkyu mulai mengumpulkan semua berkas penting perusahaan untuk diselidiki. Ia juga menanyakan keberadaan Dosam.
Namun hingga saat itu Jinbe belum mendapatkan informasi apapun. Tak berselang lama, sebuah email dari Madam X masuk, berisi tentang akumulasi saham yang berhasil dikumpulkan Doun untuk menggulingkan Min Kyu dari posisinya. Melihat itu, Min Kyu merasa harus segera mendapatkan rekaman bukti dari Dosam. Dalam kepulangannya, Min Kyu mendapati tim Santa Maria sedang memasak di dapur rumahnya. Ternyata mereka melakukan itu atas permintaan Jia, yang sebelumnya meminta mereka untuk tidak meninggalkan Min Kyu sendirian setelah kepergiannya. Min Kyu menikmati masakan mereka dengan lahap, meski hatinya masih terasa hampa. Setelah makan, mereka bermain permainan lampu merah lampu hijau, dan di tengah tawa itu, Min Kyu sesekali masih membayangkan sosok Ajitri berada di sisinya. Suatu hari, Min Kyu mengecek daftar action figure terbaru yang baru saja dirilis. Ia pun menghubungi Presiden Jo atau Jia untuk membelikan mainan itu untuknya. Namun Jia menolak dengan alasan ia akan pergi jauh. Setelah menutup telepon, Jia tak mampu menahan air matanya, menangis dalam kesunyian. Tanpa ia sadari, Baekhyun yang kebetulan mendengar pembicaraan mereka dari luar, hanya bisa terdiam penuh rasa bersalah. Setelah sembuh dari sakit, Jia mengurus pembuatan paspor dengan rencana untuk pergi ke Australia. Ia memberitahukan niatnya tersebut kepada kakak ipar dan keponakannya. Untuk mewujudkan rencananya, Jia kembali bekerja paruh waktu guna mengumpulkan uang demi membeli tiket pesawat. Sementara itu, Yuchel berubah pikiran dan berusaha menghentikan ayahnya agar tidak menjual tim Santa Maria kepada perusahaan Bolt. Namun, sang ayah tetap bersikeras, berkeinginan agar Yuchel menggantikan posisi Min Kyu. Meski dibujuk, Yuchel menolak keras dan langsung keluar dari ruangan dengan kesal. Tanpa sengaja, ia kemudian mendengar percakapan Doun dan bawahannya mengenai rahasia kematian ayah Min Kyu yang selama ini disembunyikan Dosam. Di sisi lain, Min Kyu gagal bertemu dengan Dosam karena anak buah Doun sedang memburunya. Menyadari rencananya gagal, Min Kyu dan Jinbe segera menyiapkan rencana cadangan. Sebelum menghadiri rapat penting, Min Kyu sempat menemani Riel mencoba gaun pertunangan. Namun ekspresi terpaksa Min Kyu saat melihat Riel membuat Riel teringat pada Yuchel. Tanpa disadari, di waktu yang hampir bersamaan, Jia juga berada di butik tersebut, sedang mengirimkan paket. Jia merasa yakin bahwa dirinya sudah siap melupakan Ajitri dan menjalani hidup bahagia. Keesokan harinya, saat rapat dimulai, Min Kyu melaksanakan rencana B. Ia menghadirkan tim Santa Maria di hadapan para petinggi perusahaan, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya mengembangkan robot, bukan membangun kapal seperti yang selama ini Doun sembunyikan. Rencana Min Kyu sukses besar. Tekanan yang muncul membuat Yuchel memilih mengundurkan diri dari perusahaan demi melindungi ayahnya. Meski begitu, Yuchel merasa terluka. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena selama ini ia tidak pernah meninggalkan Min Kyu, namun Min Kyu lah yang justru meninggalkannya. Min Kyu membalas dengan dingin, mengingatkan bahwa Yuchel sudah meninggalkannya sejak 15 tahun lalu, ketika ia menyerahkan surat kepemilikan perusahaan. Di tengah suasana itu, Min Kyu menerima kiriman lampu dari Jia, sebuah janji yang pernah Jia ucapkan. Kiriman itu membuat Min Kyu kembali tenggelam dalam kenangan tentang Ajitri. Tak lama kemudian, Baekhyun mengirim pesan bahwa mereka berencana mengubah wajah Ajitri. Mendengar itu, Min Kyu segera mendatangi mereka dan memohon agar wajah Ajitri tidak diubah, karena ia sangat merindukannya. Min Kyu kemudian membawa Ajitri kembali ke rumahnya, dan berusaha mengulang momen-momen pertama mereka bertemu, berharap keajaiban akan terjadi dan Ajitri bisa kembali seperti dulu. Ia menyesali keputusannya yang dulu sempat mereset Ajitri. Namun, betapapun keras usahanya, Min Kyu harus menerima kenyataan bahwa Ajitri bukan lagi Jia yang selama ini mengisi hari-harinya. Keesokan harinya, Min Kyu menemui Riel untuk membicarakan pertunangan mereka. Min Kyu memutuskan untuk membatalkan pertunangan tersebut. Keputusan ini membuat Riel merasa lega, karena sejak awal ia juga tidak setuju dengan perjodohan itu. Mereka pun sepakat untuk kembali menjadi teman seperti biasa. Setelah itu, Min Kyu memutuskan pergi bekerja menggunakan kereta dengan alasan ingin mencari udara segar. Tanpa disangka, Jia juga berada di stasiun dan kereta yang sama. Jia berencana pergi menenangkan diri ke kampung halaman nenek kakak iparnya sebelum berangkat ke Australia. Namun, secara tidak sengaja, ia malah bertemu Min Kyu yang duduk tepat di hadapannya. Pada saat itu, Jia bersikap seolah-olah tidak mengenal Min Kyu, dan Min Kyu hanya bisa diam, melamun sambil memandangi wajah Jia. Saat tiba di tujuan, Min Kyu yang tak rela berpisah begitu saja, membeli tiket lagi untuk mengikuti Jia, bahkan membatalkan pekerjaannya hari itu. Dalam perjalanan, Min Kyu menelepon Pek Hyang, menanyakan tentang model wajah Ajitri.
Baekhyun beralasan bahwa ia membuat Ajitri berdasarkan model seorang wanita yang bekerja paruh waktu saat itu, namun kini ia tidak bisa menghubungi wanita tersebut lagi. Min Kyu bersikeras ingin dikenalkan dengan model Ajitri suatu hari nanti, tapi Baekhyun melarangnya, khawatir Min Kyu akan bersikap aneh di hadapan wanita itu. Setelah itu, Baekhyun mencoba menelpon Jia untuk memastikan mereka tidak bertemu secara tidak sengaja, namun sayangnya Jia tidak dapat dihubungi. Baekhyun pun pergi memenuhi panggilan dari Yoo Cheol. Dalam pertemuan itu, Yoo Cheol menunjukkan foto Jia yang ia dapatkan dari Miami. Baekhyun dengan tenang menjawab bahwa Jia adalah model dari Ajitri. Yoo Cheol bertanya apakah wanita yang ditemui Min Kyu itu adalah Jia atau Ajitri. Namun Baekhyun pura-pura tidak mengerti maksud pertanyaan tersebut dan segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Pai menemukan sebuah folder aneh di komputernya yang terproteksi dengan ukuran sangat besar dan tidak bisa dihapus. Tak lama kemudian, Miami datang sebagai tukang desain ruangan yang sudah ditunggu tim Santa Maria. Tanpa sepengetahuan mereka, Miami memasukkan flash disk berisi virus ke dalam komputer yang otomatis terhubung dengan jaringan para hacker yang telah disewa oleh Yoo Cheol. Di sisi lain, Jia bertemu dengan neneknya yang memiliki tempat makan sekaligus penginapan. Untuk mengalihkan pikirannya dari Min Kyu, Jia memutuskan untuk langsung bekerja di sana, tanpa menyadari bahwa Min Kyu diam-diam terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Pada akhirnya Min Kyu memberanikan diri untuk menampakkan dirinya di hadapan Jia. Namun, Jia bersikap seolah-olah tidak mengenalinya, dan dengan berbagai alasan, ia berusaha menyuruh Min Kyu pergi. Min Kyu yang tak mau menyerah begitu saja, ia pun lantas memesan makanan untuk mengulur waktu, berharap bisa lebih dekat dengan Jia. Sambil menyiapkan pesanan, Jia menyelipkan kalungnya di antara piring-piring, lalu diam-diam mengabarkan Baekhyun bahwa Min Kyu mengikutinya. Sementara itu, Baekhyun dan tim Santa Maria tengah menghadapi para hacker bayaran suruhan Yoo Cheol. Satu persatu hacker tersebut menyerah karena tidak mampu menembus pertahanan tim Santa Maria, membuat file penting mereka aman untuk sementara waktu. Dari hasil penyelidikan, Baekhyun akhirnya berhasil mengumpulkan cukup bukti dan mengetahui siapa dalang di balik serangan itu. Di tempat lain Yoo Cheol bertemu Riel di sebuah kafe. Di sana, Riel mengungkapkan kekecewaannya terhadap sifat buruk Yoo Cheol. Setelah pertemuan itu, Riel pulang ke rumah dan menyatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan perjodohannya dengan Min Kyu. Namun ayahnya tetap memaksanya. Pada saat yang sama, Yoo Cheol mendapat kabar buruk bahwa para hacker sewaannya satu persatu mulai menyerah. Kembali ke Jia dan Min Kyu masih setia menunggu dengan makanan yang tetap utuh di hadapannya. Heran dengan sikap Min Kyu yang terus mengikutinya, Jia akhirnya bertanya alasan Min Kyu. Di sisi lain, Baekhyun membaca pesan dari Jia. Namun saat mencoba menghubunginya, ponsel Jia tidak bisa dihubungi. Baekhyun kemudian menghubungi Dr. Ho untuk membahas situasi tersebut. Dr. Ho mengingatkan agar Jia tetap merahasiakan identitas mereka selamanya. Min Kyu akhirnya mengungkapkan alasannya, bahwa ia kehilangan seorang teman yang mirip sekali dengan Jia. Jia sempat terdiam mendengar itu, tetapi ia tetap bersikap seolah-olah tidak mengenali Min Kyu demi kebaikan bersama. Ia berbohong, mengatakan bahwa dirinya hanyalah model dari Ajitri, dan bukan Ajitri yang Min Kyu kenal. Namun Min Kyu memohon untuk tetap tinggal, hanya demi bisa melihat wajah Jia. Karena itu, Jia terpaksa menyeretnya keluar. Baekhyun menyusul Min Kyu, ditemani oleh Pai, yang bersikeras ikut karena tidak ingin Baekhyun menghadapi kesulitan sendirian. Saat Baekhyun dan Sun Hye sedang menanyakan keadaan Jia, tiba-tiba Min Kyu muncul, mengejutkan Jia. Momen itu terasa persis seperti pertemuan pertama mereka dulu, ketika Jia masih menyamar sebagai Ajitri. Ternyata, Min Kyu berhasil masuk ke penginapan dengan menyewa kamar kepada nenek Jia. Tak lama kemudian, Baekhyun menelpon Min Kyu, memperingatkannya agar tidak bersikap berlebihan kepada model robot tersebut, lalu menutup teleponnya. Merasa bingung, Min Kyu lalu menghubungi Jinbe untuk menanyakan siapa sebenarnya model dari Ajitri, namun Jinbe tetap merahasiakannya. Sementara itu, salah satu hacker yang tersisa berhasil menerobos sistem dan menyalin file penting yang tidak bisa dihapus. Dalam perjalanan, mobil yang dikendarai Baekhyun mogok di tengah jalan. Di waktu yang sama, nenek meminta Min Kyu untuk menemaninya pergi ke dermaga untuk mengambil barang. Sepanjang perjalanan, Min Kyu tanpa henti memandangi wajah Jia, terus teringat pada sosok Ajitri. Ketika mereka mencari barang di gudang, tanpa sengaja seseorang mengunci pintu gudang dari luar, mengira tempat itu kosong. Akibatnya, Jia dan Min Kyu terjebak bersama di dalam gudang. Sementara itu, Pai yang bersama Baekhyun berusaha menghubungi Jia dan Min Kyu, namun gagal karena di gudang tempat mereka terjebak tidak ada sinyal.
Pai menyarankan Baekhyun untuk beristirahat dan memperbaiki mobil keesokan paginya. Di dalam mobil, Pai bertanya apakah Baekhyun benar-benar baik-baik saja dengan hubungan Jia dan Min-kyu. Baekhyun dengan tenang menjawab bahwa dirinya telah menerima kepergian Jia setelah melihat keputusasaan di mata Jia dan Min-kyu. Ia mengatakan bahwa saat ini, yang paling penting baginya adalah menyelamatkan Min-kyu yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri, meskipun harus menahan rasa sakitnya sendiri. Namun rasa sakit itu tak sebanding dengan penderitaan yang kini dirasakan Jia dan Min-kyu. Saat Baekhyun tertidur, Pai diam-diam keluar dari mobil dan berusaha memperbaiki mobil sendirian. Di sisi lain, Min-kyu dan Jia menghabiskan waktu bersama di dalam gudang. Mereka saling bercerita, mencoba mengisi waktu sembari menunggu bantuan. Min-kyu berbagi tentang semua yang ia rasakan selama kebersamaannya dengan Ajitri. Jia mendengarkan cerita Min-kyu dengan perasaan yang bercampur antara bahagia dan sedih. Bahagia karena Min-kyu begitu tulus, namun juga sedih karena ia harus tetap menyembunyikan jati dirinya. Malam itu, masing-masing dari mereka, Baekhyun, Pai, Jia, dan Min-kyu, menghabiskan waktu bersama dengan cara mereka sendiri hingga fajar perlahan menyingsing. Di tempat lain, hacker bayaran Yucheol berhasil membobol password folder rahasia milik Ajitri dan menemukan video penting yang bisa digunakan Yucheol untuk menyingkirkan Min-kyu. Pada saat yang sama, Riel memberanikan diri untuk membatalkan pertunangannya dengan Min-kyu. Namun, sang ayah tetap bersikeras memaksa mereka menikah, membuat Riel kehabisan kata-kata. Sementara itu, Baekhyun tiba di kedai untuk menjemput Min-kyu pulang. Namun di saat bersamaan, nenek pemilik kedai mendapat kabar bahwa temannya mengalami kecelakaan, sehingga ia meninggalkan Jia sendirian untuk menjaga kedai. Saat Min-kyu dan Baekhyun hendak pergi, tiba-tiba banyak pelanggan datang berbondong-bondong membuat Jia kewalahan. Min-kyu, Baekhyun, dan Pai akhirnya berinisiatif membantu Jia melayani para pelanggan agar kedai tetap berjalan lancar. Beruntung sebelum kekacauan terjadi, Jia sempat mengambil dan menyembunyikan kalung pemberian Min-kyu yang dulu ia simpan diam-diam. Di sisi lain, Yucheol menemui Jinbe dan mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang berkaitan dengan Jia. Jinbe terkejut dan tak mampu berkata apa-apa, namun tetap bertekad melindungi adiknya. Jinbe kemudian menelpon Min-kyu, berniat mengungkapkan bahwa model Ajitri yang sebenarnya adalah adiknya. Namun, Min-kyu buru-buru memutuskan sambungan telepon, berjanji akan menghubungi Jinbe kembali setelah makan. Yucheol lalu bertemu ayahnya, menyatakan bahwa ia akan merebut kembali posisinya di perusahaan. Ia meminta Doun mengumpulkan dewan direksi untuk memecat Min-kyu. Di waktu yang sama, Sanip dan Hoktal menyadari bahwa folder yang ditemukan di komputer yang dicuri berisi data rahasia buatan Ajitri. Folder itu tercipta karena keinginan mendalam Min-kyu yang tidak ingin kehilangan Ajitri, sehingga semua momen saat ia menyamar terekam di sana. Baekhyun, Pai, dan Min-kyu kemudian memutuskan meninggalkan Jia. Saat Baekhyun dan Pai sedang berbelanja, Sanip dan Hoktal melaporkan bahwa folder Ajitri telah dibobol. Baekhyun segera bergegas kembali, namun sesampainya di mobil, ia mendapati Min-kyu sudah tidak ada. Di tempat lain, Doun menerima sebuah flash disk berisi video yang memperlihatkan kondisi Min-kyu yang sekarat karena penyakitnya. Video itu akan digunakan Doun untuk menjatuhkan Min-kyu di hadapan dewan. Ternyata, Min-kyu kembali ke kedai nenek untuk mencari Jia. Seorang penduduk memberitahu bahwa Jia baru saja pergi ke arah pantai membawa seluruh barang-barangnya. Min-kyu mengejar dan akhirnya menemukan Jia yang sedang menangis di tepi pantai. Karena terkejut melihat kedatangan Min-kyu, Jia tanpa sadar memperlihatkan kalung pemberian Min-kyu yang selama ini ia sembunyikan. Pada saat itulah, Min-kyu akhirnya menyadari bahwa sosok Ajitri yang selama ini ia cintai adalah Jia sendiri. Seketika, reaksi alergi Min-kyu kambuh, muncul ruam di tubuhnya, pertanda bahwa hatinya terluka begitu mendalam, setelah mengetahui Jia dan tim Santa Maria telah berbohong kepadanya. Tim Santa Maria dan Jia diliputi rasa bersalah yang dalam, menyadari ketakutan terbesar mereka kini menjadi kenyataan. Berkat penanganan intensif dari Dr. Ho, serta kekuatan kenangan indahnya bersama Jia, Min-kyu perlahan berhasil melewati masa kritisnya. Di sisi lain, Doun menemui tim Santa Maria. Ia menunjukkan video tes rahasia dan sebuah artikel yang berniat menjatuhkan Min-kyu di mata publik, lalu mengajukan kesepakatan, ia akan menyerahkan video tersebut jika mereka menyerahkan Ajitri. Tanpa banyak pertimbangan, Baekhyun menandatangani surat perjanjian, menyerahkan Ajitri kepada Doun, dan memutuskan bergabung dengannya demi melindungi keselamatan Min-kyu. Bagi mereka, nyawa Min-kyu jauh lebih berharga daripada segalanya. Setelah siuman, Min-kyu berjalan tertatih menuju dapur. Jia berniat membantunya, namun dihantui ketakutan bahwa penyakit Min-kyu bisa kambuh jika disentuh.
Dr. Ho lalu memberitahu tim Santa Maria dan Jinbi bahwa Min Kyu berhasil melewati masa kritis. Kabar itu disambut dengan rasa lega di tengah keputusasaan mereka. Jinbe membawa surat pernyataan dari tim Santa Maria yang mengakui semua kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan dari Min Kyu. Marah dan dikhianati, Min Kyu memerintahkan Jinbe untuk menuntut tim Santa Maria tanpa terkecuali. Jinbe memperingatkan bahwa jika Min Kyu melanjutkan tuntutan, maka ia akan otomatis dipecat dari perusahaan karena tim Santa Maria sudah membuat perjanjian dengan Doun. Namun Min Kyu tidak lagi peduli. Ia tetap bersikeras agar proses tuntutan dilanjutkan. Dengan berat hati, Jinbe menyerahkan surat pengunduran dirinya, sekaligus mengakui bahwa Jia adalah adiknya. Ia berjanji akan pergi setelah menyelesaikan semua tugas terakhirnya untuk Min Kyu. Karena dikecewakan oleh orang-orang yang paling ia percaya, Min Kyu mengusir Jinbe dan seluruh tim Santa Maria dari rumahnya. Jinbe menyampaikan keputusan Min Kyu kepada timnya. Meski berat, tim Santa Maria menerima keputusan itu dan mulai mengemasi barang-barang mereka, meski tidak tahu kemana harus pergi. Di tempat lain, Jia, yang merasa sangat bersalah, meminta saran pada Dr. Ho tentang apa yang harus ia lakukan untuk menolong Min Kyu. Dr. Ho mengatakan bahwa yang Min Kyu butuhkan adalah kepercayaan. Jia hanya perlu mengembalikan kepercayaan itu. Mendengar saran tersebut, Jia pulang ke rumah dan meminta Hong Ju mengajarinya memasak sebagai langkah awal untuk memperbaiki hubungan mereka. Di sisi lain, tim Santa Maria menceritakan tentang tuntutan Min Kyu kepada San He. San He dengan tenang berkata, semakin besar cinta, semakin dalam luka kekecewaan. Tim Santa Maria akhirnya menyadari bahwa mereka memang pantas menerima kemarahan Min Kyu. Sementara itu, Doun menunjukkan foto kondisi Min Kyu yang tengah sekarat kepada Sung Tae, mengusulkan perjodohan baru untuk anak mereka dan menyingkirkan Min Kyu sepenuhnya. Kali ini, Sung Tae setuju, tidak ingin putrinya Ri-el menikah dengan seseorang yang menderita penyakit berat. Keesokan paginya, Jia kembali membawa makanan yang sudah ia buat sendiri untuk Min Kyu. Namun, Min Kyu tetap memilih mengabaikannya dan membuang semua makanan yang Jia bawa. Meskipun diperlakukan seperti itu, Jia tetap berusaha keras agar Min Kyu mau memaafkannya. Sementara itu, di tempat lain, Baekhyun mengajak Pai ke sebuah kampus untuk menawarkan posisi sebagai profesor. Namun, Pai menolak tawaran itu tanpa ragu, karena ia tidak mau meninggalkan Baekhyun apapun yang terjadi. Setiap pagi, Jia terus datang menyiapkan makanan untuk Min Kyu, tetapi kehadirannya justru membuat Min Kyu semakin marah. Ia curiga bahwa semua yang dilakukan oleh Jia hanyalah upaya agar ia mencabut tuntutannya. Pada akhirnya, Min Kyu tetap membuang makanan yang Jia bawa dan mengusirnya dari rumah. Namun sebelum pergi, Jia dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak takut dengan penyakit Min Kyu dan akan terus datang, besok dan besoknya lagi, untuk bertemu dengannya. 어떤 모습을 보여줘도 난 올 거야. 나 매일매일 너 보러 올 거야. Di hari yang sama, setelah seharian mencari tempat tinggal, Baekhyun mengajak Pai beristirahat di sebuah kafe. Di sana, Pai bertanya dengan ragu, apakah Baekhyun takut jika suatu hari ia menerima tawaran sebagai profesor lalu meninggalkannya. Untuk pertama kalinya, Baekhyun mengakui ketakutannya kehilangan Pai, membuat Pai tersenyum aneh, seolah-olah memahami sesuatu yang lebih dalam. Setelah itu, mereka membicarakan tentang kondisi Min Kyu. Pai meyakinkan Baekhyun bahwa mereka harus mempercayai Jia, karena hanya Jia yang benar-benar mengenal Min Kyu. Di saat yang hampir bersamaan, Min Kyu yang merasa gelisah atas perkataan Jia sebelumnya, pergi menemui pelayan setianya. Ia meminta agar pelayan itu tidak lagi membiarkan Jia masuk ke dalam rumahnya. Namun, Sung merespons dengan menceritakan sebuah kisah tentang landak-landak yang harus menahan rasa sakit akibat duri mereka ketika berpelukan, demi bertahan melawan dinginnya musim. Dari cerita itu, Min Kyu mulai memahami maksud yang ingin disampaikan. Keesokan harinya, Jia datang terlambat ke rumah Min Kyu karena mengalami kecelakaan kecil. Sayangnya, Min Kyu, yang sudah dipenuhi kecurigaan, mengira Jia kembali berbohong. Saat Jia akhirnya tiba, Min Kyu meluapkan semua kekesalannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menuduh Jia menyamar sebagai Ajitri hanya untuk menipunya agar membuka kembali lomba yang selama ini ia ikuti. Sambil menangis, Min Kyu berkata bahwa lebih baik Jia terus menyembunyikan kebohongannya daripada membuatnya merasa sakit seperti ini. Jia mencoba menjelaskan semuanya, tetapi Min Kyu menolak mendengarkan dan kembali mengusirnya. Beberapa waktu kemudian, San He datang ke rumah Min Kyu. Ia memberitahu bahwa seluruh tim Santa Maria benar-benar menyayangi Min Kyu, dan Jia telah berusaha keras meminta maaf, bahkan belajar memasak hingga tangannya penuh dengan luka.
Setelah mengatakan itu, Sun-hye meletakkan satu lampu hati di kamar Jia, sementara satu lagi ia tinggalkan di rumah Min-kyu. Tersentuh oleh perkataan Sun-hye, Min-kyu pergi ke suatu tempat untuk memastikan kebenarannya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Sanip dan Hoktal jatuh saat berusaha mengejar mobilnya, hanya untuk meminta maaf. Saat kembali ke rumah, Min-kyu menemukan sebuah payung yang Jia tinggalkan, payung yang persis sama dengan yang telah ia simpan selama ini. Saat melihatnya, Min-kyu teringat pada portofolio masa lalu yang menunjukkan bahwa payung itu adalah hasil karya Jia. Ia pun teringat pada keinginannya dulu, bertemu dengan si jenius pembuat payung tersebut. Min-kyu menyentuh lampu yang ditinggalkan Sun-hye, dan di tempat Jia berada lampu yang serupa juga ikut bersinar. Jia kemudian teringat saat Min-kyu pernah mengajaknya untuk menyaksikan bintang jatuh di sebuah bukit, sebuah kenangan manis yang membawa mereka bertemu kembali. Di bukit itu, Min-kyu meminta Jia menjelaskan semua kebohongan yang selama ini ia sembunyikan, termasuk fakta-fakta yang belum pernah ia ungkapkan. Dengan tulus, Jia menceritakan seluruh perjalanan mereka, dari pertemuan awal sebagai Presiden Ju hingga akhirnya dirinya dikenal sebagai Hong Ju. Sementara itu, Sung-tae mengadakan pertemuan dengan Duun untuk membahas rencananya menjodohkan Ri-el dengan Yu Cheol. Namun, Ri-el dengan tegas menolak, masih diliputi kekecewaan terhadap sikap Yu Cheol dan ayahnya. Di sisi lain, Pai dibuat terkejut saat menyaksikan Sun-hye secara tiba-tiba mengajak Hoktail berkencan, tanpa banyak basa-basi di hadapannya. Setelah mendengarkan seluruh pengakuan Jia, Min-kyu memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkannya. Namun, sebelum sempat pergi, Jia menahan Min-kyu dan dengan suara bergetar mengungkapkan bahwa semua yang ia lalui bukanlah sekadar kisah, melainkan rasa yang sungguh ia rasakan dan tidak dapat ia abaikan. Jia dengan jujur berkata bahwa ia mencintai Min-kyu, bukan sebagai robot, tetapi sebagai dirinya yang sesungguhnya. Tersentuh oleh perasaan Jia, Min-kyu kembali mendekatinya dan mencium Jia. Malam itu berakhir dengan pelukan penuh kebahagiaan di antara keduanya. Sementara di tempat lain, Sun-hye dan Hoktail pun akhirnya memutuskan untuk resmi berpacaran. Keesokan harinya, Martin menemui Duun dan Yu Cheol. Ia mendesak Duun untuk segera menyerahkan Ajitri sebelum acara penandatanganan dimulai, agar ia bisa mengecek robot tersebut. Di waktu yang sama, Jinbe dan Baekhyun tengah mencari keberadaan Dosam setelah Jinbe menerima email dari Madam X. Saat bertemu, Jinbe dan Baekhyun membujuk Dosam untuk bekerja sama menjatuhkan Duun dari perusahaan. Namun, Dosam menolak menyerahkan rekaman yang ia miliki karena takut akan balas dendam Duun dan mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Sementara itu, Min-kyu merenungkan perlakuannya selama ini terhadap Jinbe. Ia merasa canggung saat hendak menelpon Jinbe untuk membatalkan semua tuntutan terhadap tim Santa Maria dan Jia. Setelah itu, Min-kyu meminta Jinbe datang ke rumahnya untuk membicarakan surat pengunduran dirinya yang dulu sempat diajukan. Min-kyu menolak surat itu dan memohon agar Jinbe mau kembali bekerja dengannya, karena kini ia percaya bahwa Jinbe tidak pernah menipunya. Jinbe kemudian mengungkapkan informasi penting yang ia temukan, tentang Martin yang berencana mengambil Ajitri, dan tentang Dosam yang tidak bersedia diajak bekerja sama. Saat Min-kyu sedang membaca surat permohonan dari Sanip, pelayannya datang tergesa-gesa, mengatakan ada sesuatu yang terjadi di lab. Min-kyu segera menuju lab, namun sayangnya, saat itu anak buah Martin telah lebih dulu membawa pergi Ajitri. Diketahui bahwa Martin telah membawa Ajitri untuk diteliti. Mereka bahkan berencana mengubah Ajitri menjadi senjata berbahaya, dan saat berdiskusi, mereka tanpa sadar membicarakan pula tentang keterlibatan dalam pembunuhan orang tua Min-kyu. Yang mereka tidak ketahui, Ajitri mampu merekam semua pembicaraan secara otomatis tanpa perlu perintah. Setelah kejadian itu, Min-kyu meminta Baekhyun untuk menceritakan seluruh kebenaran tentang Jia dan Ajitri. Baekhyun akhirnya mengungkapkan semuanya, termasuk tentang Jia yang merasa menyerah karena menganggap Min-kyu lebih layak mendapatkan kebahagiaan sejati. Setelah mendengar semua kebenaran, Min-kyu mendatangi Duun untuk mengajukan kesepakatan. Ia menawarkan diri untuk mengundurkan diri dari perusahaan, asal Duun mau menjual tim Santa Maria kepadanya. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Duun, karena menurutnya, tanpa tim Santa Maria pun, ia bisa menyingkirkan Min-kyu dengan memanfaatkan penyakit yang dideritanya. Yu Cheol bahkan mengejek Min-kyu sebagai orang bodoh karena rela menukar posisinya demi seseorang yang telah menipunya. Dengan tenang, Min-kyu menanggapi bahwa orang seperti Yu Cheol memang tidak akan pernah mengerti keputusan yang ia buat. Setelah itu, Yu Cheol meminta bantuan Sung-tae. Namun Sung-tae dengan tegas menolak, sambil mengejek Yu Cheol dengan rencana lamanya, menjodohkan Ri-el dengan Yu Cheol. Di perjalanan pulang, Min-kyu menerima sebuah email,
tanpa sadar, berisi hasil investigasi ulang mengenai kematian orang tuanya yang dikirim oleh Madam X. Di saat yang sama, pihak penerbitan telah bersiap-siap mempublikasikan artikel skandal tentang Min Kyu sesuai rencana Dowoon. Jia dan tim Santa Maria menyiapkan makan malam spesial untuk Min Kyu, yang tanpa mereka sadari menjadi momen makan malam terakhir bersama, karena mereka berencana untuk pindah. Min Kyu menolak perpisahan tersebut dan memohon agar tim Santa Maria tetap tinggal di rumahnya. Permintaan Min Kyu dikabulkan. Di saat yang sama, Ajitri mengenang kembali betapa berbeda sikap Martin dibandingkan dengan kebaikan tim Santa Maria. Seusai makan malam, Pai mengunjungi laboratorium dan menangis karena merindukan Ajitri. Baekhyun mencoba menenangkan Pai sambil meminta maaf atas keputusannya. Jia juga berusaha menguatkan Min Kyu yang masih dihantui masalah perusahaan yang belum menemukan solusi. Tiba-tiba, ponsel Min Kyu berbunyi, memperlihatkan email dari Madam X. Berkat email itu, Min Kyu akhirnya menemukan jalan untuk mempertahankan perusahaannya sekaligus melindungi tim Santa Maria. Jia lalu menemani Min Kyu bertemu seorang wanita yang mengaku sebagai bawahan Madam X. Wanita tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan Bolt tengah dalam pengawasan Interpol atas kasus pembunuhan, penipuan, dan perusakan. Karena kurangnya bukti kuat, Interpol belum dapat menangkap Bolt. Namun, jika Dosa memiliki informasi tentang Martin, maka Interpol bisa segera menangkap Martin dan memasukkan Dosam ke dalam program perlindungan saksi. Keesokan harinya, Min Kyu dan Jin Be menemui Dosam untuk meyakinkannya bekerja sama, sambil menyerahkan dokumen perlindungan saksi dari Interpol. Setelah itu, Min Kyu menghentikan rapat antara Dowoon dan perusahaan Bolt, dan membawa polisi untuk menangkap Dowoon atas tuduhan pembunuhan terhadap orang tua Min Kyu, yang merupakan petinggi perusahaan. Sebelum dibawa pergi, Dowoon sempat mengancam Min Kyu bahwa masalah ini belum selesai. Namun, Min Kyu dengan tegas mengatakan bahwa segalanya akan segera berakhir. Di sisi lain, bawahan Dowoon menerima kabar bahwa Ajitri telah menghilang. Min Kyu segera menghubungi tim Santa Maria agar segera menemukan Ajitri sebelum Martin lebih dulu menemukannya. Sementara itu, dalam sesi interogasi, Dowoon memilih bungkam meskipun rekaman keterlibatannya dalam kematian orang tua Min Kyu telah diperdengarkan. Di waktu bersamaan, Yu Cheol akhirnya mengetahui bahwa pembunuh sebenarnya adalah Martin. Dowoon hanya mengakui keterlibatannya untuk mendapatkan dana dan dukungan dalam menguasai perusahaan. Di sisi lain, Ajitri sempat diculik oleh bawahan Martin dan Dowoon, namun berhasil diselamatkan oleh Mayemi dan Als sebelum polisi dan tim Santa Maria datang. Setelah diselamatkan, Ajitri dibawa pulang oleh tim Santa Maria. Dalam perjalanan, ia mengungkapkan betapa bahagianya bisa berinteraksi dengan manusia. Baekhyun meminta Ajitri untuk membuat salinan dari semua file rekamannya. Sementara itu, Min Kyu yang merasa sangat lelah dan lapar setelah menjalankan tugasnya, meminta Jia untuk memasakkan sesuatu. Jia pun membuatkan kimbap yang kemudian dinikmati Min Kyu dengan penuh rasa syukur. Di saat Min Kyu menikmati kimbapnya, Dowoon masih berusaha mencari cara untuk menyingkirkannya dari perusahaan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghasut Sunte agar mau bekerja sama. Sunte setelah melihat surat perjanjian yang ditawarkan Dowoon, tergoda oleh bujuk rayunya. Mereka pun berencana menyingkirkan video yang memperlihatkan Min Kyu dalam kondisi sekarat. Di sisi lain, Riel memohon pada ayahnya Sunte untuk berhenti, namun Sunte tetap bersikeras dan menolak mendengarkan putrinya. Tak menyerah, Riel kemudian menghubungi Yu Cheol untuk mencari keberadaan rekaman tersebut. Namun ternyata, video hasil tes Ajitri telah sengaja dipotong oleh Dowoon, sehingga Yu Cheol tidak menemukan bukti penting itu. Pada saat yang sama, Min Kyu dan tim Santa Maria merayakan ulang tahun Sanip. Mereka menonton rekaman selama Ajitri berada di tangan Martin. Dari rekaman itu, tim Santa Maria mendapatkan ide untuk mengembangkan robot lain yang dapat menemani manusia. Baekhyun kemudian memutuskan untuk mereset dan mengubah wajah Ajitri. Program tersebut akan diteruskan untuk proyek robot berikutnya. Dengan penuh haru, mereka mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Ajitri, berjanji bahwa ia akan selalu hidup di hati mereka. Min Kyu lalu menyerahkan bukti kejahatan Martin kepada wanita suruhan Madam X. Sementara itu, Yu Cheol yang ingin meminta maaf pada Min Kyu merasa ragu untuk masuk rumahnya. Pelayan Sung membawanya ke dalam dan menceritakan penderitaan Min Kyu selama 15 tahun terakhir. Mendengar itu, Yu Cheol tersadar akan kesalahannya. Setelahnya, Yu Cheol bertemu Riel untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Rapat pemberhentian Min Kyu akhirnya dimulai. Saat Dewan hendak mengambil keputusan, Yu Cheol menghentikan mereka dan meminta mereka menonton siaran pers yang sedang berlangsung.
Dalam siaran tersebut, Min Kyu mengungkapkan penyakit yang pernah dideritanya dan bagaimana tim Santa Maria serta robot Agitri membantunya sembuh. Ia juga mengumumkan bahwa KM Financial akan berinvestasi pada proyek pengembangan robot tersebut. Berita itu dengan cepat menggantikan artikel negatif tentang Min Kyu dan menyebar luas, menarik banyak investor baru. Yu Cheol meyakinkan para petinggi bahwa Min Kyu adalah sosok terbaik untuk memimpin perusahaan. Ia dan Ri El menolak usulan pemecatan, membuat Sun Te dan lainnya tidak bisa berbuat banyak. Ri El kemudian mempertemukan Yu Cheol dengan Min Kyu, dan Yu Cheol pun meminta maaf atas semua kesalahannya. Dengan tulus, Min Kyu memaafkannya. Ia juga mengungkapkan bahwa bukti kejahatan Martin sudah diserahkan ke Interpol, sehingga Doun tetap bisa merenungi kesalahannya tanpa dihukum terlalu berat. Merasa tugasnya sudah selesai, Jin Be mengajukan pengunduran diri yang sempat diajukan sebelumnya. Kabar pengunduran diri ini membuat Hong Ju marah besar, hingga Jia dan keponakannya pun kesulitan meredam amarahnya. Keesokan harinya, Jia meminta Min Kyu datang ke rumahnya untuk membujuk Jin Be agar tidak jadi mundur. Di saat yang sama, San He dan Hoktal menjalani kencan pertama mereka, meskipun terus diganggu oleh Sanip. Baek Gyun dan Pai, dengan penampilan baru mereka, bersenang-senang di tempat yang direkomendasikan Min Kyu. Sanip pun bertemu dengan teman lamanya dari Amerika, dan mereka menghabiskan waktu bersama pasangan masing-masing. Sementara itu, Min Kyu menemui Doun. Ia meminta Doun untuk berhenti mengejar ambisi semata dan mengajak mereka bertiga membangun perusahaan dengan cara yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Setelah itu, Min Kyu pergi ke rumah Jia untuk membujuk Jin Be agar membatalkan pengunduran dirinya. Jin Be setuju dengan satu syarat. Di kantor, Min Kyu harus tetap memperlakukan Jin Be sebagai sekretaris, sedangkan di luar kantor, mereka tetap sebagai keluarga. Min Kyu dengan senang hati menyetujuinya. Jia lalu memperlihatkan kepada Min Kyu loker kuning, tempat ia menyimpan berbagai ide kreatifnya. Ketika Min Kyu hendak kembali menikmati kimbap buatan Jia, keponakannya memanggil memberitahu bahwa Hong Ju mengalami kontraksi. Mereka pun bergegas ke rumah sakit, dan Hong Ju melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan menggemaskan. 2 tahun kemudian, Baek Gyun berhasil menciptakan robot baru dan membawa tim Santa Maria menuju puncak kesuksesan. Jia sukses memasarkan ide-idenya, dan Jin Be kini menjabat posisi lebih tinggi dari sekedar sekretaris. Ri El dan Yu Cheol hidup harmonis bersama, dan semua orang bersiap menyambut kepulangan Min Kyu dari wajib militer, yang sebelumnya sempat tertunda karena penyakitnya. Di akhir cerita, Jia terlihat menyambut Min Kyu yang baru saja menyelesaikan tugas militernya dengan penuh kebahagiaan.